Seminggu setelah pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2023, dikabarkan ada sebanyak 38% pendaftar yang gagal di administrasi. Berdasarkan data yang dibagikan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per tanggal 26 September tahun 2023, diketahui bahwa verifikasi dokumen administrasi telah berlangsung dengan status tidak memenuhi syarat atau TMS sebanyak 38%. Mengacu pada data tersebut, diketahui sudah ada 340.696 pendaftar dan sebanyak 28.564 yang sudah melakukan submit dokumen. Kemudian, sebanyak 6.280 memenuhi syarat atau MS dan 3.905 pendaftar berstatus tidak memenuhi syarat. Untuk menghindari status TMS pada submit pendaftaran CPNS 2023, ada beberapa hal sepele yang tidak disadari menyebabkan gagal administrasi. Berikut adalah penyebab administrasi CPNS 2023 gagal. 1. Surat keterangan. Surat keterangan belum menikah. Surat keterangan domisili tidak ditandatangani secara langsung oleh lurah atau kepala desa. Dalam pengumuman sudah tertulis bahwa yang bertanda tangan adalah lurah atau kepala desa. Meskipun memiliki kop dan stempel basah resmi dari kantor kelurahan, apabila yang tanda tangan bukan yang bersangkutan maka akan tetap gagal. 2. Kesalahan e-materai. Seperti yang diketahui, penggunaan e-materai wajib dalam seleksi CASN 2023. Ini menjadi tantangan tersendiri karena banyak pengguna yang mengakses. Ketidaktelitian akan sering ditemukan pada pembubuhan dokumen yang menggunakan e-materai. Pendaftar harus memperhatikan file yang sudah dibubuhi e-materai tidak boleh lebih dari 900 kilobit dan hindari kompres dokumen yang sudah ditempel e-materai. Selain itu tidak disarankan membubuhi e-materai menggunakan HP. Pendaftar tidak boleh berbagi akun e-materai dengan orang lain dan hindari membubuhi e-materai bertumpuk dengan tanda tangan. 3. Batas usia. Tidak seperti kedinasan yang pilihan sekolah kedinasannya tidak akan muncul apabila belum atau lebih dari usia yang disyaratkan. Sementara untuk seleksi CPNS tentu berbeda. Batas usia maksimal seperti CPNS Badan Intelijen Negara, yaitu 22 tahun untuk lulusan SMA sederajat dan D3, atau maksimal 28 tahun di Kemenkumham Penjaga Tahanan, dihitung per pendaftar melakukan submit. Misalnya pendaftar berusia 22 tahun per tanggal 1 Oktober tahun 2023, artinya ia masih bisa mendaftar BIN sebelum tanggal 1 Oktober tahun 2023. Sebab, jika melakukan submit di tanggal 2 Oktober maka usia pendaftar terhitung 22 tahun 1 hari sehingga akan gagal di administrasi. 4. Kualifikasi pendidikan. Sebelum mendaftar pahami dulu kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Pahami rumpun jurusan pendidikan dengan formasi CPNS. Seperti misalnya S1 Hukum serumpun dengan S1 Ilmu Hukum. Begitu juga dengan S1 Administrasi Negara dengan S1 Ilmu Administrasi Negara. 5. Surat lamaran. Surat lamaran harus ditulis tangan mulai dari atas hingga bawah, baik yang ada di format maupun data diri yang ditambahkan dalam surat lamaran. Selain itu, surat lamaran wajib ditulis dengan pena hitam. 6. Scan dokumen. Dokumen yang harus di-scan adalah dokumen asli, bukan dokumen salinan fotokopi. Pastikan hasil scan dapat terbaca dengan jelas dan tidak blur. Sebelum submit, perhatikan dengan baik setiap detail dan langkah yang pendaftar ketikkan dan unggah. Cross-check terlebih dahulu hingga yakin sebelum submit pendaftaran CPNS 2023. Demikian informasi mengenai penyebab administrasi CPNS 2023 gagal. Semoga bermanfaat, dan di video ini kami juga menyediakan buku petunjuk pengisian di SSCASN 2023. Anda dapat memiliki buku petunjuk ini di deskripsi dan mendownload filenya. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare.